Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak ibu semuanya. Nah, anak ibu kelas 5A, 5B, 5C. Kali ini kita akan belajar tematik dengan ketiga ibu guru di kelas 5A, 5B, dan 5C. Nah, anak ibu semuanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, PB3, tema 1 di kelas 5. Yang subtemanya adalah lingkungan dan manfaatnya. Baik anak ibu semuanya, nah ini dia. Ini adalah ketiga guru kelas 5A, 5B Ibu Nelda, dan 5C ada Ibu Afrida. Nah, anak ibu semuanya bisa perhatikan di layar yang ibu tampilkan kali ini. Nanti di sini ibu 5A, 5B, dan 5C akan secara bergantian memberikan materi pembelajaran kali ini. Nah, anak ibu kali ini perhatikan ada di sini ada lagu Nenek Moyangku. Nah, ayo anak ibu, siapa tuh yang tahu lagu Nenek Moyangku? Ada yang tahu anak ibu? Lagu Nenek Moyangku. Nah, ibu akan coba nyanyikan. Nah, anak ibu ikuti di rumah ya. Nah, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, anak ibu nanti bisa coba di rumah menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Nah, ibu minta nanti semua anak ibu 5A, 5B, dan 5C menyanyikan lagu Nenek Moyangku, divideokan ya nak. Dan jangan lupa memakai pakaian sekolah. Oke? Nanti tugasnya dikirimkan ke grup masing-masing. Oke? Nah, kemudian anak ibu di situ ada teks. Nah, kita lihat teks selanjutnya. Ada judulnya Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kita baca sama-sama ya anak ibu. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Pira. Dia melihat rentetan kapal di laut, kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Nah, kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pemakit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal.
pada proses terakhir penggabungan dan pendempulan badan kapal. Nah, pada proses terakhir yang dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga dilakukan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Nah, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang matahari dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkan. Nah, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang ada pada umumnya pinisi ada 2 jenis. 1. Lamba atau lambo merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. 2. Palari merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Nah, anak ibu, selanjutnya tugas anak ibu adalah menentukan ide pokok dari cerita yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, baik anak ibu, selanjutnya yaitu anak ibu bisa membaca pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, kemudian anak ibu bisa perhatikan kembali di layar ini ada beberapa gambar yang menunjukkan kebudayaan. Nah, anak ibu tugasnya adalah mencentang mana yang menurut anak ibu merupakan gambar budaya asli Indonesia. Jadi yang gambar budaya asli Indonesia kamu centang, yang tidak kamu silang. Nah, selanjutnya anak ibu ayo kita mengamati. Nah, anak ibu amati pulau, apa ya anak itu? Iya, peta Indonesia. Peta Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya daerah dengan provinsi asalnya. Jadi, anak ibu perhatikan dan diamati berbagai macam jenis pakaian adat dan rumah adat ada di sana. Nah, semuanya itu memiliki pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Anak ibu baca terus sampai habis teksnya. Kemudian anak ibu ada tugas kembali, yaitu menuliskan setiap nama provinsi
dan nama bandara atau lapangan udaranya. Jadi ada nama provinsi, ada nama bandara atau lapangan udaranya, kemudian nama provinsi, dan menuliskan nama pelabuhannya. Nah, anak ibu, pelajaran selanjutnya adalah yaitu anak ibu bisa perhatikan. Kalau kita berada di sekolah, biasanya keputusan apa ya nak yang kita ambil dengan melalui secara bermusyawarah? Ayo, apa aja? Iya benar, contohnya kita mengambil keputusan tentang apa nak ibu? Iya, mengambil keputusan pemilihan ketua kelas bisa, ada pengurus kelas, iya kan? Ada petugas kebersihan, semuanya kita ambil secara musyawarah, kita bermusyawarah dalam kelas. Nah di rumah, kegiatan apa yang diambil dengan keputusan bersama? Ayo anak ibu tuliskan contohnya. Kegiatan di rumah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian anak ibu bisa membaca. Lihat, di sebelahnya ada, ini slide terakhir ya nak ya. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya. Sila-sila dalam Pancasila layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan dapat berfungsi lagi. Nah, jadi anak ibu kesimpulannya bahwasanya kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu. Nah, begitu juga dengan anak ibu di rumah. Anak-anak ibu, kalau anak ibu pasti punya adik, punya kakak, abang, dan saudara lainnya. Kita tidak boleh hidup bertengkar. Kita harus hidup selalu rukun, harus dapat bekerja sama supaya kita tetap bersatu. Begitu juga di dalam sekolah, dalam kelas, apalagi bermasyarakat. Nah, baik anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Kerjakan tugasnya, jangan lupa dikirim tugasnya. Kemudian tetap jaga kesehatan. Baik anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.